Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan impian untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Di sini disampaikan bahwa honorer berpeluang jadi pegawai negeri sipil atau PNS. Menteri Anas hanya sebut satu contoh. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini dan kira-kira contoh apa yang disampaikan oleh Menteri Anas selaku Menpan RB, Bapak Ibu honorer, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi penting untuk diketahui seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Jutaan tenaga honorer saat ini menanti terbitnya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang perlu kita syukuri Bapak Ibu, RUU ASN atau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah resmi sah jadi undang-undang per 3 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang ASN terbaru tersebut, sebagaimana telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB, bahwa akan menerbitkan peraturan pemerintah baru yang mengatur pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara menjadi penentu nasib masing-masing honorer non-ASN, apakah akan masuk daftar calon P3K per time, P3K full time, atau bahkan jadi PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, tentunya semuanya ini kita berpatokan pada peraturan pemerintah terbarunya nanti sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah resmi menjadi undang-undang pada 3 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu. Kriteria atau klasterisasi honorer berdasar masa pengabdian dan usia. Kemungkinan juga bakal tertuang dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Jadi hal pokok lainnya yang bakal diatur di peraturan pemerintah yakni tentang jenis atau bidang kerja honorer yang berhak diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau P3K full time. Bagi honorer sudah tentu tidak ingin masuk gerbong P3K per time. Di peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara turunan Undang-Undang ASN 2023 itulah nantinya diatur kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K, baik P3K per time, bahkan mungkin jadi pegawai negeri sipil atau PNS. Disampaikan bahwa Undang-Undang ASN terbaru, sebagaimana dikatakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, memberi peluang honorer diangkat menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Jadi meski secara umum honorer akan diselesaikan melalui mekanisme P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Namun, mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengakui memang ada honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, pada informasi ini disampaikan bahwa mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengakui
memang ada honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, tentunya kesemuanya ini Bapak Ibu ada syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh honorer yang diangkat menjadi PNS ini nantinya. Ini pun jika memenuhi persyaratan perundang-undangan, itu pun lewat mekanisme tes. Itulah ketegasan yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan honorer bisa berpeluang menjadi PNS. Menteri Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mencontohkan honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang akan diselesaikan melalui pengangkatan menjadi P3K dan PNS. Jadi itulah informasi mengenai Satuan Polisi Pamung Praja atau para honorer yang bekerja di bidang pelayanan publik di instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Bisa diangkat menjadi P3K dan bisa juga PNS. Satuan Polisi Pamung Praja usia 35 tahun ke atas diselesaikan lewat jalur P3K. Sedangkan yang di bawah 35 tahun diberikan kesempatan ikut tes CPNS, terang Menteri Anas menjawab jpnr.com beberapa waktu yang lalu. Hanya saja Menteri Anas tidak menjelaskan bagaimana mekanisme tes CPNS bagi honorer usia kurang dari 35 tahun. Itu belum disampaikan Bapak Ibu bagaimana mekanismenya. Jadi sampai sekarang kita tetap menunggu bagaimana seharusnya hal ini untuk menyelamatkan honorer. Tentunya patokan utama setelah Undang-Undang ASN dicetuskan menjadi Undang-Undang ASN pada tanggal 3 Oktober 2023, maka kita akan menunggu peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pengangkatan honorer. Jika mekanisme tes ternyata sama dengan peserta seleksi jalur umum, maka berarti pernyataan Mas Anas bersifat normatif. Karena memang syarat usia mendaftar seleksi CPNS tidak boleh lebih dari 35 tahun. Namun, jika memang honorer dimaksud mendapat perlakuan khusus untuk menjadi PNS, maka mekanisme seleksi bakal berbeda dengan pelamar jalur umum. Misalnya, persaingan mereka antar sesama honorer saja, terpisah dengan pelamar umum. Mekanisme seperti itu sudah pernah diterapkan yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Pasal 6A Peraturan Pemerintah 56 tahun 2012 mengatur bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang sesama honorer. Pertanyaan, mengapa Mas Anas hanya sebut Satuan Polisi Pamung Praja? Jadi menjadi pertanyaan mengapa Menteri Anas hanya menyebut Satpol PP saat memberi contoh jenis honorer yang punya peluang diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mengapa honorer bidang kerja lainnya tidak disebut? Simak informasi berikut. Katanya ya ada kemungkinan Menteri Anas memang hanya menyebut satu contoh saja. Namanya contoh ya, namanya saja contoh. Artinya ada honorer bidang kerja lainnya yang punya peluang sama untuk diangkat jadi PNS bagi yang memenuhi syarat usia. Namun bisa jadi memang hanya honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang punya peluang diangkat menjadi PNS. Dengan catatan yang berusia di atas 35 tahun diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perlu kita ketahui bersama bahwa selama ini masa honorer Satuan Polisi Pamung Praja paling kompak dan getol memperjuangkan nasib honorer agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Masa honorer Satpol PP atau disebut juga Banpol PP sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa baik di daerah maupun di Jakarta. Aspirasi honorer Satuan Polisi Pamung Praja itu mendapat perhatian serius dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Adwil.
kali pernyataan